Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang kita terima sehingga kita masih diberi kesehatan juga kesempatan untuk banyak beraktivitas dengan bahagia. Salat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukhrijun nas minadh dhulumati ilan nur. Semoga kita dapat mengikuti sunnahnya, termasuk sunnah menikah untuk mencapai keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak hanya bahagia loh, tapi juga sejahtera. Bagaimana caranya meraih bahagia sejahtera? Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi bimbingan perkawinan secara online. Semoga bisa menjadi bekal hidup dalam menjalani rumah tangga kalian semua. Materi yang akan saya sampaikan adalah memenuhi kebutuhan keluarga. Seperti apa sih kebutuhan dalam keluarga? Sepertinya orang kadang takut ketika berpikir tentang kebutuhan keluarga. Kebutuhan hidup sebetulnya tidak ada yang rumit selama kita bisa mengaturnya. Bisa membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Ya kan? Pertanyaannya simpel dan mendasar. Apa sih kebutuhan? Apa sih keinginan? Baiklah, kita akan memulai materi memenuhi kebutuhan dalam keluarga. Apa yang kalian pikirkan tentang ekonomi keluarga? Apa yang Anda pikirkan tentang kebutuhan keluarga? Mari kita renungkan bersama. Prinsip dasar berumah tangga adalah sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia jadikan di antaramu perasaan kasih dan sayang. Sungguh yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Sakinah. Sakinah itu ketika hidup kita tenang. Hidup kita tenang jika kebutuhan dalam keluarga, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan non-fisik. Makna dari sakinah adalah ketika melihat kekurangan pasangan, namun mampu menjaga lidah untuk tidak mencelannya. Kekurangan apapun, termasuk kekurangan dalam hal ekonomi, hendaknya tidak saling mencela, tapi bersabar dan berusaha bagaimana caranya kebutuhan-kebutuhan keluarga bisa terpenuhi dengan baik. Kemudian mawadah adalah ketika kita mengetahui kekurangan pasangan namun mampu memilih untuk menutup sebelah mata atas kekurangannya dan membuka mata lain untuk berfokus pada kelebihannya. Ketika kebutuhan keluarga belum terpenuhi, kita melihat pasangan secara kelebihannya saja. Oh ya, saat kebutuhan keluarga terpenuhi, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya bisa menyisihkan atau menabung saat nanti kita membutuhkannya, bisa kita memakainya. Sehingga kita bisa menutupi kekurangan pasangan. Yang selanjutnya rahmah adalah ketika kita mampu menjadikan kekurangan pasangan sebagai ladang amal untuk kita. Sebagai ladang amal untuk diri kita masing-masing. Jadi ketika kebutuhan keluarga belum terpenuhi, kita sama-sama berusaha untuk memenuhinya. Karena itu sebagai ladang dari kita, ladang amal dari kita. Lalu sebetulnya apa sih itu kebutuhan? Dan apa sih itu keinginan? Apa beda ya? Lalu apa bedanya?
kebutuhan dan keinginan itu. Mungkin para sahabat calon pengantin tahu dan seharusnya tahu dan bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Kebutuhan itu adalah suatu keinginan manusia yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup manusia, termasuk kelangsungan hidup dalam rumah tangga. Lalu keinginan adalah sesuatu yang diinginkan manusia namun tidak harus dipenuhi. Nah, di sini ada lampiran perbedaan kebutuhan dan keinginan. Antara kebutuhan dan keinginan harus dibedakan. Mana kebutuhan kita plot, kita rinci satu-satu, gitu ya. Dan setelah itu baru kita rinci apa saja keinginan kita. Dan kita prioritaskan kebutuhan dahulu kita penuhi. Setelah kebutuhan itu bisa dipenuhi, baru kita memenuhi keinginan kita. Perbedaan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan merupakan sesuatu yang sangat diperlukan manusia. Kebutuhan sesuatu yang penting dan sesuatu yang diperlukan yang bersifat memaksa. Kebutuhan harus segera dipenuhi. Kebutuhan adalah barang yang diperlukan oleh manusia. Kebutuhan adalah suatu barang yang diperlukan oleh manusia dalam rumah tangga. Kebutuhan adalah seluruh barang atau jasa yang dibutuhkan manusia untuk menunjang segala aktivitas dalam kehidupan keseharian manusia tersebut. Lalu, keinginan. Keinginan itu lebih mengacu pada perasaan ingin memiliki sesuatu, baik segera maupun pada waktu yang akan datang. Keinginan yaitu sesuatu yang diinginkan, tetapi tidak terlalu mendesak. Keinginan adalah sesuatu yang tidak harus segera dipenuhi. Keinginan adalah suatu barang atau alat yang ingin dimiliki oleh manusia. Keinginan adalah segala kebutuhan lebih terhadap apapun, baik barang ataupun jasa, yang ingin dipenuhi setiap manusia pada sesuatu hal yang dianggap kurang. Keinginan tidak bersifat mengikat dan tidak memiliki kewajiban untuk segera terpenuhi. Contohnya kebutuhan, sandang, pangan, papan yang bersifat pokok. Lalu keinginan, contohnya nonton film di bioskop, bersifat tambahan setelah kebutuhan. Memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Konsep pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga sebagai ibadah. Pernikahan bukan hanya aktivitas yang dilaksanakan demi pemenuhan kebutuhan ekonomi manusia sebagai makhluk sosial belaka, tapi juga merupakan bagian dari aktivitas ibadah Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, pernikahan adalah aktivitas yang memiliki dimensi ganda. Dimensi duniawi yang berkaitan dengan manusia sebagai makhluk sosial dan dimensi ukhrawi yang berkaitan dengan Sang Pencipta dengan menjadikannya sebagai bagian dari ibadah. Kebutuhan terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fisik dan kebutuhan non-fisik dalam keluarga. Kebutuhan keluarga terdiri dari kebutuhan fisik dan non-fisik. Kedua jenis kebutuhan ini harus dipenuhi oleh suami istri secara bersama-sama. Untuk mencapainya, diperlukan sikap saling mendukung satu sama lain. Disinilah mubadalah, kesalingan yang diperlukan agar kebutuhan sama-sama bisa terpenuhi. Kebutuhan fisik terdiri dari seluruh kebutuhan finansial dalam keluarga. Kebutuhan sandang, pangan, papan, dan biaya-biaya yang terkait dengan biaya kesehatan, pendidikan, pengamanan, dan lainnya. Lalu kebutuhan non-fisik merupakan kebutuhan yang terkait dengan psikologi anggota keluarga. Contohnya rasa mencintai dan dicintai, kasih sayang, rasa aman, ketenangan, atau tidak khawatir, merasa dilindungi, diperhatikan,
dijaga, dihormati, dihargai, dan seterusnya. Strategi tim kerja dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Dalam memenuhi kebutuhan keluarga, suami dan istri harus merasa sebagai satu tim kerja atau teamwork yang mutlak diperlukan kerjasama antara keduanya. Dalam kerjasama membagi peran dan tugas di antara suami istri harus dilakukan secara fleksibel, serta dalam pengambilan keputusannya harus dibiasakan dengan cara musyawarah. Jenis-jenis kebutuhan terbagi menjadi kebutuhan berdasarkan sifat. Terbagi menjadi dua, yaitu jasmani dan rohani. Jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan atau dirasakan oleh fisik manusia. Tujuannya untuk menjaga kondisi atau kesehatan fisik. Contohnya olahraga dan juga istirahat. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang tidak tampak secara nyata, berhubungan dengan kejiwaan, karena tidak dirasakan secara batinnya, yang akan menyebabkan rasa gembira, lega. Tujuannya untuk memenuhi keperluan jiwa kita. Contohnya ibadah, kasih sayang, dan mengistirahatkan otak. Lalu kebutuhan berdasarkan waktu. Ada kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi pemenuhannya. Contoh, orang sakit harus segera berobat. Ketika haus, harus segera minum, dan seterusnya. Lalu kebutuhan akan datang. Kebutuhan yang tidak berakibat fatal pada kelangsungan hidup seseorang. Contohnya, tabungan, perhiasan, dan seterusnya. Lalu kebutuhan tidak terduga. Kebutuhan yang harus dipenuhi ketika terjadi sesuatu yang sifatnya tiba-tiba. Contohnya, anak mengalami kecelakaan sepeda, patah tulang, dan seterusnya. Lalu kebutuhan sepanjang waktu. Sesuatu yang tidak terbatas dalam pemenuhannya. Contohnya belajar, menuntut ilmu, sekolah, kuliah, dan seterusnya. Lalu kebutuhan berdasarkan subjek. Kebutuhan individu merupakan kebutuhan kepuasan pribadi. Contohnya, seorang pelajar butuh seragam, buku, alat tulis, dan seterusnya. Lalu kebutuhan sosial, yakni kebutuhan yang bisa bermanfaat untuk kelompok atau orang banyak. Tujuannya agar bisa lebih sejahtera, tertib, dan aman. Contohnya rumah ibadah atau rumah sakit. Lalu selanjutnya kebutuhan berdasarkan intensitas atau keadaan. Terdiri dari kebutuhan primer, kebutuhan utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan primer berkaitan erat dengan kebutuhan pokok, seperti pangan dan gizi, makan dan minum. Kemudian kebutuhan sekunder, kebutuhan yang baru boleh dipenuhi setelah kebutuhan primer, seperti beli alat masak, almari, sepatu, dan seterusnya. Dan selanjutnya kebutuhan tersier, disebut dengan kebutuhan mewah dan tertuju untuk orang-orang yang berpenghasilan tinggi. Kebutuhan yang berkaitan dengan usaha untuk menciptakan atau meningkatkan harga diri, prestis atau gengsi. Contohnya perhiasan, mobil, rumah mewah, apartemen, dan seterusnya. Itu kebutuhan tersier. Tentunya akan dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Ulangi, kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan ini akan dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Baru kebutuhan tersier. Skala prioritas pemenuhan kebutuhan. Target dan prioritas kebutuhan keluarga. Kebutuhan-kebutuhan apa saja. Tahun pertama, target akan memenuhi kebutuhan untuk anak misalkan. Prioritas kebutuhannya apa? Kemudian tahun kedua, prioritas kebutuhan untuk membeli kendaraan. Prioritas pemenuhannya apa? Dan seterusnya. Lalu
Strategi pemenuhan kebutuhan, daftar kebutuhan dan strategi pemenuhan kebutuhan. Jenis kebutuhannya apa? Tahun pertama, kedua, dan strateginya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan apa? Dengan uang pendapatan ataupun uang tambahan ataupun tabungan dan seterusnya. Lalu kendala pemenuhan kebutuhan. Kendalanya apa saja? Kendalanya apa dan solusinya apa? Kendala pemenuhan kebutuhan karena belum memiliki uang. Solusinya kita mencari pekerjaan tambahan ataupun kita dengan bisnis, dengan investasi dan selalu menabung. Sebelum kita terdesak dengan kebutuhan, kita butuh menabung. Dalam setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, kita dipaksa untuk menabung. Karena secara teori, orang yang harus menabung itu adalah orang yang belum kaya, orang yang belum mampu, orang yang belum memiliki uang. Sehingga ketika kita bekerja, sisihkan untuk menabung. Walaupun sehari hanya 1.000, kita paksakan untuk menabung. Sehingga nanti setiap kebutuhan-kebutuhan dalam keluarga bisa kita penuhi dengan baik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga para calon pengantin bisa mengatur, bisa mengelola keuangan keluarga, sehingga mana kebutuhan dan mana keinginan bisa terpenuhi dengan baik. Prioritas-prioritas yang harus diutamakan bisa terpenuhi. Setelah itu, kita bisa memenuhi keinginan-keinginan apa yang ingin atau yang kita harapkan untuk bisa terpenuhi akan terpenuhi dengan baik. Sehingga dalam keluarga bisa menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Tidak hanya bahagia, tapi juga sejahtera. Semoga keluarga kita termasuk keluarga yang bahagia dan sejahtera dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.